Kita bertemu lagi ya. Selamat pagi kepada rekan-rekan profesional. Ya, pada hari ini kita membahas mengenai universal. Apa sih universal? Ini kata yang sering kita ucapkan, yang sering kita dengarkan baik di televisi atau di media sosial. Universal itu adalah sebuah kata dari bahasa Inggris. Artinya bisa menyeluruh, artinya bisa secara global, artinya bisa semesta, atau juga kita bisa katakan sebagai nilai-nilai umum. Nah, ini penting untuk diketahui. Jadi kita akan bahas mengenai pengertian universal. Ya, tentang ini penting sekali mengenai universal. Kita sering membaca dan mendengar kata universal. Universal itu artinya menyeluruh. Dalam terjemahan yang lain, kata universal diartikan dengan makna yang bersifat umum. Kata universal mempunyai dua kata yang sama, yaitu yang pertama, universalis. Universalis itu mengacu kepada seseorang yang berpikir menyeluruh. Jadi ini berpikir menyeluruh, dia mengetahui bagaimana konsep itu harus diciptakan dari mulai berupa ide hingga bagaimana cara implementasinya. Ini salah satu contoh yang bisa kita gambarkan. Jadi universalis itu seseorang berpikir menyeluruh. Nah, tidak banyak orang di dunia bisa berpikir secara universalis dalam menghadapi berbagai macam masalah, apalagi kalau kita mengatakan bahwa masalah yang terjadi, baik masalah di tempat kerja, masalah di luar tempat kerja, itu membutuhkan sebuah problem solving yang bisa diselesaikan secara tepat dengan waktu yang efisien. Ini sangat sulit. Oleh karena itu, orang-orang universalis itu memang punya daya analisa yang sangat bagus, dan juga cara berpandang mereka untuk bisa melihat semua masalah itu sangat dihargai, bagaimana bisa memberikan kontribusi dalam menciptakan sebuah solusi. Yang kedua adalah mengenai universalisme. Universalisme yaitu seseorang yang memandang bahwa suatu kebenaran baru dianggap benar itu menganut paham universalitas. Jadi memandang universal berarti mempunyai pandangan yang meluruh. Jadi kalau kita lihat bahwa orang-orang punya universal itu pasti berpandangan secara global, secara umum, secara menyeluruh, baik dalam konsep besar hingga bagaimana menjalankan itu sampai tahap yang sangat detail, dan itu sangat bagus sekali. Kita bisa melihat bahwa banyak saat ini para bisnismen dan juga para politisi yang bisa berpikir secara universal. Tetapi banyak juga para politisi atau bisnismen yang tidak bisa berpikir secara universal. Jadi dunia saat ini kita hidup dalam dunia borderless ya, yang menyeluruh. Oleh karena itu pendekatannya juga harus universal. Ini paling penting harus dipahami. Ya, kata universal dalam bahasa Indonesia sering diserap menjadi universal adalah kata sifat, adjektiva, yang memiliki beberapa makna terkait, yaitu satu, berlaku atau diterapkan di mana saja, untuk semua orang atau dalam kasus. Sinonimnya yaitu umum, global, umum, berlaku lintas budaya. Contoh, hak asasi manusia adalah nilai universal, berlaku untuk semua orang di seluruh dunia, baik itu di Amerika Serikat, baik itu di Inggris, baik itu di Prancis, baik itu di Rusia, baik itu di Cina, bahkan di Indonesia. Jadi hak asasi manusia adalah nilai universal. Ketika kita berbicara tentang hak asasi manusia, kita mendapatkan hak yang sama dengan nilai-nilai yang juga dianut oleh negara lain, karena hak asasi manusia itu bersifat universal. Yang kedua adalah mengenai cinta. Cinta adalah tema yang universal dalam sastra. Jadi kalau kita banyak membaca
buku-buku karya sastra banyak sekali terdapat kisah cinta dalam, walaupun judulnya seperti contohnya misalnya 5 hari di kota Paris, bertemu denganmu di stasiun Jatinegara, dan itu mulai kisah tentang cinta ya. Jadi ini wajar sekali untuk mengatakan bahwa cinta adalah tema yang universal dalam sastra, karena dipahami oleh setiap orang dan dialami oleh semua orang di berbagai budaya. Ini pentingnya yang harus kita ketahui ya. 2. Meliputi atau berkaitan dengan seluruh dunia, alam semesta atau menyeluruh di bidang pengetahuan. Sinonim menyeluruh, komprehensif, kosmopolitan. Jadi ini berkaitan, meliputi atau berkaitan dengan seluruh dunia. Jadi alam semesta sekali lagi atau menyeluruh di bidang pengetahuan. Contohnya, dia adalah seorang jenius dalam pengetahuan universal. Pengetahuannya sangat luas dan mencakup banyak bidang. Bahasa Inggris telah menjadi bahasa yang universal, digunakan secara luas di hampir seluruh dunia. Jadi kita sering melihat juga orang-orang jenius dengan pengetahuan universal seperti Albert Einstein. Dia selain jago dalam hal ilmu fisika, dia juga jago dalam hal musik, karena dia juga pemain musik ya, khususnya musik klasik. Dan kita lihat bahasa Inggris telah menjadi bahasa universal, digunakan secara luas di hampir seluruh dunia. Bahwa ekspansi Inggris ke seluruh dunia itu menyebabkan bahasa Inggris menjadi salah satu bahasa yang paling disegani. Ekspansi Inggris itu menemukan waktu yang tepat untuk menjelajahi dunia pada abad 15 hingga sebelum Perang Dunia Kedua meletus, dan Inggris adalah negara superpower dengan kekuatan angkatan lautnya. Dalam konteks teknis dapat digunakan untuk berbagai keperluan atau dalam berbagai kondisi. Sinonimnya serbaguna, multifungsi. Contoh, remote universal dapat diprogram untuk berbagai merek TV. Baik TV Anda buatan Korea seperti Samsung, LG, buatan Jepang seperti Sharp, Sony, Panasonic, dan lain-lain. Dengan remote universal itu dapat diprogram untuk berbagai merek TV. Jadi Anda tinggal beli satu remote yang punya teknologi universal, dapat digunakan di berbagai macam brand. Dia membeli kunci pas universal yang bisa menyesuaikan dengan berbagai ukuran baut. Nah, kita sering melihat bahwa orang-orang yang bekerja baik di bangunan ataupun di bidang teknik mesin selalu memakai kunci pas universal yang bisa menyesuaikan dengan berbagai ukuran baut, dan ini merupakan peralatan standar. Lawan kata antonim yaitu parsial hanya berlaku untuk sebagian, lokal hanya berlaku di tempat tertentu, spesifik hanya berlaku untuk kasus atau tujuan tertentu, eksklusifnya terbatas untuk kelompok tertentu saja. Jadi ini lawan katanya, lawan kata dari universal sekali lagi. Parsial hanya berlaku untuk sebagian, lokal hanya berlaku di tempat tertentu, spesifik hanya berlaku untuk kasus atau tujuan tertentu, eksklusif terbatas untuk kelompok tertentu saja. Inti dari kata universal mencakup hal yang sangat luas, tanpa batas, dan berlaku untuk semua orang. Kata ini digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang tidak terikat oleh waktu, tempat, budaya, atau kondisi tertentu. Contoh kalimat, kebaikan adalah nilai universal yang diakui oleh semua agama dan kepercayaan di dunia. Jadi, kalau kita bicara tentang kebaikan adalah nilai universal yang diakui oleh semua agama dan kepercayaan di seluruh dunia. Bahwa semua agama di dunia itu selalu mengajarkan nilai kebaikan, baik agama dan kepercayaan. Dan sekali lagi, kebaikan adalah nilai universal karena bersifat menyeluruh, dan semua orang mempunyai sifat untuk melakukan hal-hal yang baik. Jadi ini sangat penting ya untuk
kita mengetahui mengenai makna dari kata universal. Jadi sekali lagi, inti dari kata universal itu mencakup hal yang sangat luas, tanpa batas, dan berlaku untuk semua. Kata ini digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang tidak terikat oleh waktu, yang tidak terikat oleh waktu, tempat, budaya, atau kondisi tertentu. Oke, saya rasa cukup segini. Semoga keterangan ini bisa memberikan pemahaman mengenai konsep dari universal. Saya Septa Indarto mengucapkan terima kasih banyak.